Kalau saya melihat di baris krim itu kan sangat detail sekali. Ya memang ijazah itu ijazah palsu untuk objek penelitian. asli. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu Kau nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? Cek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Kerjanya memang begini, pecundang. Tapi sudah mendekati, masih ada hal kecil yang detail yang tadi subuh saya ulangi cek lagi, sangat bagus. Dia ini ya kan, dia ngomong ngawur-ngawur, ngaco-ngaco, ini mana buktinya? Ya memang belum selesai, ini pekerjaan besar, yang sangat besar, ini adalah pekerjaan panjang, jadi tahapan demi tahapan, step by step, satu-satu. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain, saya jangan. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak. Pules. Anda ini ngomong apa Anda ini? Ya. Kalau tadi malam, ya nyenyak, pules, subuh bangun langsung muter. Dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Gak muter kemana-mana saya tadi. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong. Ini pagi tadi. Kamu bodoh. Goblok. Sekian banyaknya netizen memparodikan Pak Mulyono. Saya kira abang yang ada di video tadi sangat-sangat mirip dan tentunya sangat gokil, sangat menghibur rakyat Indonesia yang selama ini merasa bahwa apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono betul-betul sangat bengis dengan gaya ngibulnya mengenai persoalan ijazah, bahkan sampai anggota-anggotanya yaitu Parcok ikutan ngibul, dan saya kira ini sangat miris. Bukannya bekerja sesuai sumpahnya, tapi bekerja untuk penguasa, bekerja untuk Pak Mul. Nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana parodi-parodi netizen selanjutnya yang saya kira sangat-sangat menghibur. Dan silahkan sahabat-sahabat nikmati, tanggapi apa yang menjadi parodi ataupun komentar-komentar lucu dari netizen ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Fotokopi. Yang namanya fotokopi itu, ya, yang namanya fotokopi itu adalah salinan dokumen dari yang asli. Itu namanya fotokopi. Kalau fotokopi berarti ada foto, ada kopi. Nah, kalau fotokopian itu artinya foto yang ada tumpahan kopi. Bingung tidak? Dihina, Saya diam. direndahkan, Saya diam. difitnah, Saya diam. dicaci maki, Saya diam. diminta tunjukkan ijazah. Saya akan lawan. Pembimbing skripsi, Pak Kasem emang bukan pembimbing skripsi. Ini gimana sih? Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Lalu Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing apa, Pak? Saya nanya. Satu berita yang gak harus lu ikutin tentang ijazah. Gua nggak tahu ya itu berita siapa ya, gua nggak tahu orang itu tentang ijazah ini itu siapa gitu. Tapi yang jelas kalau memang itu dipertanyakan ijazahnya, tinggal tunjukin, ambil di lemari, ambil di bagasi atau apa, tinggal unjukin terus beres. Jangan melibatkan siapapun gitu, yang ujung-ujungnya malah bikin riuh. Jadi nggak usah melibatkan siapapun gitu, pakar ini pakar itu, yang ada mau pekeruh suasana. Orang Bung Hatta aja ijazahnya dipampang di dalam kelas di Belanda,
Lah ini cuma nanya, kebetulan ada nggak ijazahnya. Segala orang lain yang disuruh ngomong. Ya, kalau simpel saya sih begitu ya. Tinggal unjukin gitu. Tapi pertanyaan saya satu, dengan nada rendah dengan penuh sopan santun. Emang kasus mana yang lagi ditutupin? Dari kemarin pada ribut ijazah mulu ijazah. Ijazahnya dia asli. Ini paling ngomong ijazah makan pisang goreng sama gua pagi-pagi. Kali siapa ijazahnya Pak? Ijazahnya asli. Kenapa gua bilang asli? Sebab mesennya sama fakultasnya langsung. Kalau lo pesannya di Pramuka baru palsu. Coba lo bayangin. Lo mesennya di mana emang? Kalau lo pesen di Pramuka tuh ke lampu merah, berarti palsu. Tapi kalau lo pesen langsung di fakultasnya, ya enggak, sama rektornya baru asli. Enggak perlu kuliah. Habis-habisin ongkos. Logika hukum negara kita sudah buta, bahkan mati suri. Bila fotokopi dijadikan alat bukti yang benar, artinya ke depan rakyat sudah bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan fotokopi uang. Dan logika hukum yang demikian harus dipertahankan agar kita hemat. Bila ada yang bertanya, kenapa pakai fotokopi uang? Cukup jawab, aslinya ada di rumah. Dan bila yang bersangkutan mau lihat uang yang asli, suruh lihat di pengadilan. Besok-besok kalau melakukan perjalanan, sebaiknya kelengkapan surat-surat kita bawa yang fotokopi. Cocok. Tapi saya tambahkan lagi, besok-besok kalau ketemu bini orang di jalan, foto, terus fotokopi, dan bilang sama orang, bini gua ini. Anjay. Perihal ijazahnya Pak Jokowi nih ya, kalau mau dibongkar atau menyelesaikan dengan cepat, kayaknya gampang sebenarnya. Atau harus ada dulu nih yang nuduh misalnya, wah Prof Mahfud MD itu ijazahnya palsu, Anies Baswedan ijazahnya palsu, atau mungkin Pak Prabowo ijazahnya palsu. Nah dari 3 orang ini kalau misalnya ada dituduhin ijazah mereka palsu, pasti nih gue yakin nih Pak Prabowo akan menunjukkan asli. Nih ditunjukin langsung. Mahfud MD juga pasti begitu, langsung nunjukin. Anies Baswedan juga pasti langsung nunjukin gitu. Gak mungkin mereka akan menempuh jalur-jalur hukum yang beribet, yang ngabisin anggaran untuk sidang, ada korban yang mesti dipenjara, menguras pikiran orang-orang yang harusnya kita fokus pada permasalahan yang lain. Ini ngurusin ijazah doang. Gua yakin banget 3 orang ini akan langsung nunjukin ijazahnya mereka. Yakin banget. Coba aja dah.